这巨莲内的上古剑仙出手。啊！青莲被楚兄所掌。晚辈别冒犯了。你是说他背后有肚子？九幽殿恶事做尽，唯九幽殿古来已有，便是将其救出。不如我等同行，也好。如此，我们便先行一步。Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita lanjutkan Tonghua di Imperial of Realms atau Wan Jejun. Udah pada kepo kan dengan kelanjutan si Baba Yunfei? Nah, di part hari ini kita semua bakal melihat si Yunfei kerja sama dengan peri pedang kuno yang terlalu kuat guys. Kok bisa kerja sama dan gimana ceritanya sang peri kuno ingin diajak kerja sama? Penasaran kan? Kalau berdasarkan part sebelumnya, kita semua tuh udah melihat sudah terjadi sebuah pertarungan sengit antara si Yunfei dan leluhur ras asing. Tapi leluhur ras asing itu sedikit lebih kuat dan akhirnya berhasil melukai Yunfei. Yang dimana itu membuat orang-orang dari ras asing kesenangan guys. Karena mereka juga sangat iri kepada Yunfei sudah mendapatkan banyak sekali harta langka. Namun gak lama dari itu, tiba-tiba di atas langit muncullah sebuah teratai ungu yang sangat besar. Dari dalam teratai itu muncul juga seorang wanita yang disebut juga sebagai peri pedang kuno. Sang peri pedang kuno menyerang kedua leluhur ras asing dan menghabisi mereka cuma pakai satu serangan. Tentu membuat semua orang dari ras asing mulai ketar-ketir guys. Segera melarikan diri dari sana. Yunfei tidak membiarkan hal itu menggunakan teknik Taishan Kuangse, menghabisi orang-orang dari ras asing. Gak cuma itu, dia juga mengincar si Wuche yang pengen melarikan diri dan Wuche pun berhasil ditangkap. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Setelah itu, dikarenakan keadaan sudah aman, Yunfei mengeluarkan teman-temannya dari Menara Ungu. Melihat Yunfei yang berhasil menangkap Wuche, Wu Cheng langsung menggunakan kekuatan suci untuk mengecek apakah si Wuche ini asli ataukah cuma tubuh ilusi guys. Dan benar aja dugaan si Wu Cheng, kalau ini cumalah tubuh ilusi bukan tubuh asli. Di sisi lain ternyata tubuh aslinya Wuche udah berhasil kabur duluan sebelum dia tertangkap oleh Yunfei. Gak lama dari itu, Yili dan Wusheng pun kembali muncul. Mereka kebingungan guys karena kedua leluhur ras asing yang tiba-tiba menghilang. Justru menjelaskan kalau mereka sudah berhasil dihabisi. Tentu keduanya terkejut, berarti Yunfei kuat sekali. Tapi Pangeran Yulong tiba-tiba mengatakan ada peri pedang kuno yang datang dan menghabisi mereka. Nah, barulah mendengar itu, mereka semakin terkejut, semakin penasaran juga. Tiba-tiba mata ketiga milik Yunfei pun aktif, dan dia melihat di dalam bunga raksasa yang berada di atas langit itu terdapat sebuah peti mati. Sang naga langit bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilihat oleh si Yunfei menggunakan mata ketiga. Yunfei menjelaskan kalau dia sudah melihat ada seorang wanita cantik di dalam peti yang terdapat di bunga raksasa. Naga langit mengusulkan agar si Yunfei mengambil saja peri pedang kuno ini. Soalnya dia itu baik kepada Yunfei dan pasti di masa depan Yunfei bakal dibantu guys. Di satu sisi Yunfei sedikit ragu. Kalau dia ambil peri pedang kuno takutnya bakal marah guys, murka seperti kemarin. Naga langit boleh berpikir keras dong. Soalnya buktinya aja kedua leluhur yang sangat kuat kemarin itu dihabisi dalam waktu singkat pakai satu serangan doang pula. Takutnya Yunfei juga bakal diserang nih. Naga langit memberikan saran kepada Yunfei dan lainnya agar segera pergi saja dari sini. Dia yakin
Kemunculan dari seorang peri pedang kuno yang secara tiba-tiba itu pasti ada sesuatu, guys. Tapi tiba-tiba, bunga raksasa yang ada di langit memancarkan aura yang sangat menyeramkan. Bahkan bunga itu langsung melesat ke arah mereka, membuat sang naga langit ketar-ketir, guys. Menduga kalau peri pedang kuno sudah murka nih. Tapi nggak lama dari itu, Yunfei mendengar suara bisikan di dalam otaknya, di mana peri pedang kuno menginginkan Yunfei membawa dia pergi, guys. Minta bantuan malah. Dari situlah Yunfei menduga kemungkinan sang peri pedang kuno pengen keluar dari tempat ini. Orang-orang dari klan naga pun bingung, kenapa bunga raksasa itu yang tiba-tiba berhenti tepat di hadapannya Yunfei. Mereka penasaran apa yang sebenarnya Yunfei lakukan. Gak lama dari itu, Yunfei memasukkan bunga raksasa itu ke dalam menara ungu abadi miliknya. Jelas, itu membuat semua orang di sana terkejut. Mereka menduga kalau peri pedang kuno mengenali Yunfei, guys. Tapi karena urusan sudah selesai, akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari Laut Nirvana. Singkat cerita, setelah mereka keluar dari sana, ternyata pintu keluar Laut Nirvana itu tidak tertutup. Yang berarti masih ada orang lain lagi yang berada di dalam, guys. Wuxian berterima kasih karena Yunfei sudah menyelamatkannya. Tapi dia penasaran, apakah rencana si Yunfei selanjutnya nih? 青年被楚兄所长，晚辈被冒犯了。 Yunfei menjelaskan ibunya sekarang sedang diculik oleh istana Qiuyou. Sehingga dia bertanya balik kepada Yeli dan Wushuang, apakah mereka tahu di manakah letak istana Qiuyou Langit? Wushuang tidak tahu, guys, akan hal itu. Sayangnya Yeli juga sama, demikian dia juga tidak mengetahuinya. Namun dia yakin pasti ada orang kuat yang berada di sana. Soalnya buktinya aja sekte abadi tidak bisa menjatuhkan mereka. Tetapi Yunfei tetap tidak gentar dan akan mencari mereka nih. Yeli dan Wuxian menegaskan mereka bersedia untuk membantu Yunfei. Tanpa pikir panjang, klan naga dan klan Tianxuan pun memanggil pasukan mereka untuk bersiap akan melakukan perjalanan menuju ke istana Qiuyou Langit. 你是说他背后有肚子？九幽殿恶事做尽，九幽殿古来已有，即便是将其救出。不如我等同行，也好省了。 Tapi Yunfei menenangkan mereka, soalnya dia juga ingin kembali terlebih dahulu untuk bertemu teman lamanya, guys. Wuxian menyuruh Yulong agar tetap berada di sisinya Yunfei. Jadi jika ada sesuatu bahaya yang datang, dia bisa memanggil dirinya serta pasukannya. Alhasil mereka pun berpisah dan bergegas pergi dari sana. Di sisi lain, tepatnya di markas klan ras asing, ternyata memang ada orang-orang dari ras asing yang berhasil lolos dari Laut Nirvana. Apalagi kali ini, mereka memanggil seseorang yang bernama Chong Yuzhen. 如此，我们便先行一步了。公主放心，我定会安排好一切。你留下陪楚小友同行。 Nah, di sini mereka menjelaskan, guys. Sebelumnya di Laut Nirvana, kedua leluhur mereka sudah bertarung melawan Yunfei. Awalnya sih mereka tidak menyangka ya kalau Yunfei memiliki kekuatan yang sedahsyat itu. Tapi tiba-tiba muncul juga peri pedang kuno yang membantu dia dan menghabisi para leluhur. Karena ingin balas dendam, mereka pun sampai ingin meminta leluhur ke-17 untuk membantu, guys. Tapi Yuzhen menenangkan mereka, soalnya sekarang seluruh ras asing itu sudah ada di benua ini. Dan mereka semua bersiap untuk bergabung pengen menguasai benua. Waduh. Jadi kalau semua leluhur ras asing bergabung, pasti tidak ada lagi yang bisa mengalahkan mereka, walaupun si Yunfei sekalipun.
Mereka pun menjadi tenang guys, pengen memanfaatkan kesempatan ini. Tentu mereka senang ya guys, karena udah bertahun-tahun, akhirnya dendam ini bisa dibalaskan. 岳飞居然有如此战力。 Di sisi lain, tepatnya di klannya Wuchen, Yunfei sedang sibuk kultivasi, yang dimana itu telah meningkatkan kekuatannya secara pesat. Nggak lama dari itu, Sang Naga Langit pun muncul. Dia menjelaskan, karena Yunfei sudah berada di setengah langkah kultivasi, maka dia itu harus memahami yang namanya arti kekacauan agar bisa menerobos ranah guys. Yunfei bingung apa maksudnya coba. Naga Langit menjelaskan kalau ada yang namanya Laut Tao besar dan memiliki energi kekacauan begitu besar juga. Nah, Yunfei makin kepo nih. Menduga kemungkinan dia bisa menerobos di tempat itu. Tapi si naga tidak berani pergi ke sana guys, ke laut besar terutama. Sebagai gantinya, dia memiliki sebuah tempat yang memiliki energi kekacauan juga. Yunfei semakin bingung kok tahu ya si Naga Langit akan tempat-tempat seperti itu. Tapi yang paling penting bahayanya seperti apa ya kan? Sang Naga Langit menenangkannya karena sekarang Yunfei memiliki yang namanya peri pedaroh. Dan alasan kenapa dia bisa tahu karena dia itu pernah ke sana guys. Gak lama dari itu, Linlong sampai ke sana dan Yunfei memutuskan untuk berangkat. Wow, akhirnya semuanya sudah berkumpul. Tapi main kepo nih. Sebenarnya peri pedang kuno dari mana dan kok tiba-tiba pengen ikut Yunfei ya? Ada apa gerangan ya kan? 又为何助我？岳飞哥，不知这尊剑仙来自哪个省？你身边如今不是有了上？不迈入河道境。 So jangan kemana-mana dulu dong. Mari kita masuk ke bagai spoiler buat part 105 yang mendatang akan rilis lagi nanti. Jadi singkatnya nanti kita semua bakal melihat. Setelah itu Yunfei dan teman-temannya pergi ke aliansi peri untuk masuk ke tempat yang memiliki energi kekacauan dikatakan oleh Sang Naga Langit. Tapi di markas aliansi peri, ternyata nama Yunfei itu udah terkenal karena dia juga membentuk tubuh kekacauan guys. Dan katanya dulu si Yunfei pernah menghabisi salah satu tetua mereka. Tentu salah satu dari mereka murka, langsung melancarkan aura yang menyeramkan. Ini jelas bakal ada namanya pertarungan lagi nih guys. Mari kita tunggu lagi di part 105 Wan Jie Zhejun. Seru sekali buat tonton satu ini, update lagi nanti dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.